Halo semuanya, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan nama Febrian Dias Lalai dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kelas B. Di saat ini saya akan menjelaskan materi dari Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu faktor manusia. Oke. Dengan pokok-pokok pembahasan yang dibahas yaitu yang pertama saluran masukan dan keluaran, yang kedua perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer, yang ketiga otak komputer, yang keempat memori pada HCI, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam kesalahan dan model mental, dan yang terakhir psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, saluran masukan dan keluaran. Ya teman-teman, saluran masukan dan keluaran sendiri yaitu adalah cara atau media yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Yaitu yang pertama untuk masukan atau input sendiri adalah bagaimana manusia memberikan perintah ke komputer. Yang kedua, output atau keluaran yang tersendiri adalah bagaimana komputer memberikan informasi kepada manusia. Nah, untuk saluran masukan sendiri memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama keyboard, yaitu mengetik teks, mouse atau touchpad menggerakkan pointer, touchscreen, mikrofon dan kamera. Nah, untuk saluran keluaran yaitu monitor atau layar, yang kedua speaker atau handphone, yang ketiga printer, dan yang keempat itu gerakan yang bertujuan untuk notifikasi di HP. Untuk poin yang kedua yaitu perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Nah, manusia dan komputer memiliki kemampuan yang berbeda, yang mana manusia lebih unggul dalam berpikir, memahami dan berkreativitas, sedangkan komputer sendiri unggul dalam kecepatan, ketepatan pengolahan data. Nah, dalam HCI sendiri keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan kerja yang lebih efektif. Nah, contoh penerapannya sendiri yang pertama itu untuk ATM atau mobile banking, yang mana komputer menghitung dan memproses transaksi, manusia menentukan keputusan. Yang kedua, pembelajaran di kampus, yang mana komputer menampilkan materi sedangkan manusia memahami dan berpikir kritis. Yang ketiga, desain grafis, yang mana komputer menyediakan tools dan manusia membuat ide yang kreatif. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu otak manusia. Nah, otak manusia yang dimaksudkan di sini adalah pusat pengendali yang berfungsi untuk mengatur secara berpikir, memahami, mengingat, dan mengambil keputusan saat manusia berinteraksi dengan komputer. Fungsi otak dalam HCI sendiri yaitu memproses informasi, menyimpan informasi atau memori, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan memahami tampilan sistem atau interface. Nah, sedangkan untuk memori pada HCI sendiri yaitu kemampuan manusia untuk menyimpan dan mengingat informasi saat berinteraksi dengan komputer. Nah, dalam desain sistemnya penting untuk memperhatikan bahwa memori terbatas, sehingga sistem harus membantu pengguna agar tidak perlu mengingat terlalu banyak hal. Oke, poin selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini dimaksudkan adalah proses penggunaan atau memahami situasi, mencari solusi, dan mengambil keputusan saat menggunakan sistem. Nah, dalam HCI sendiri, sistem harus membantu pengguna agar mudah menemukan solusi tanpa kebingungan. Itu yang disebut dengan pemecahan masalah. Nah, untuk poin yang keenam yaitu kesalahan dan model mental. Nah, kesalahan atau error adalah tindakan yang dilakukan pengguna yang tidak sesuai atau salah saat menggunakan sistem. Nah, model mental juga adalah gambaran di mana cara berpikir pengguna tentang bagaimana suatu sistem bekerja.
Nah, dalam HCI, sistem harus dirancang agar sesuai dengan model metal penggunaan dan mampu mengurangi kesalahan yang terjadi. Oke. Nah, untuk poin yang terakhir ataupun yang ketujuh yaitu psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Yang mana psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari cara manusia berpikir, memahami, mengingat, dan belajar. Nah, fungsinya sendiri yaitu yang pertama membantu sistem lebih mudah untuk dipahami atau user friendly. Yang kedua mengurangi beban pikiran atau pikiran pengguna. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Dan yang keempat membantu pengguna belajar menggunakan sistem yang lebih cepat. Nah, yang fungsi-fungsi tersebut merupakan psikologi kognitif dan desain sistem yang interaktif. Ya baik teman-teman semua, demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan ada 4 referensi yang saya pakai sebagai acuan dan pedoman dalam membuat video ini yang bisa teman-teman lihat bersama. Ada 4 referensi yang saya gunakan. Nah, teman-teman, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.